Oke, 3, 2, 1. Halo semuanya. Halo, Balik lagi dengan gua Daniel. gua Minta. Dan di video kali ini kita mau bicara kelanjutan dari video kita yang sebelumnya, yaitu soal results. Dan kali ini kita bahas soal discussion. Ya. Nah, mungkin sebelum melangkah lebih jauh, gue cuma pengen ningkatin sederhana, remind ke teman-teman bagian paling penting dari video kita, dari salah satu poin dari results yang sebelumnya, bahwa results dan discussion itu bisa dipisah dan digabung. Ya. Jadi tergantung ke selera teman-teman, tergantung ada pertimbangannya, ada limitationnya, ada positif negatifnya dalam tanda kutip ya, untuk digabung atau dipisah. Tapi kali ini di video kali ini kita mau fokus lebih membahas soal discussion. Apa sih yang ada di discussion itu? Nah, dari lu, discussion tuh apa? Karakteristiknya discussion, ciri khasnya, atau apa yang akan ditulis atau tips yang bisa lu kasih ke teman-teman? Ya. Kalau gue sih melihat discussion itu sebenarnya lebih ke so what-nya sih. So what? Oke, Ya, jadi kalimat so what. So what si result So what. kita. So what results kita. Di Oke. study kita. Misalkan gimana nih contoh? Jadi makanya si discussion itu akhirnya berisi tentang poin-poin dari result kita yang kemudian kita elaborasi lebih lanjut implikasinya. Implikasinya seperti apa? Implikasinya Oke. seperti apa, dan itu at some point harus nyambung ke apa yang sudah kita kemukakan di introduction atau Ya, di ya, oke. bagian Jadi berhubungan- existing approach-nya. Berhubungan sama knowledge gap, sama novelty. Iya, Sama, iya, bisa aja. Jadi bisa aja kita menghubungkan itu ke situ ya. Iya, ya. Dan disitulah kita state significance-nya, pentingnya si result kita ini. Oke, mungkin kita bisa elaborasi lebih dalam nih, kita bisa diskusi bahas lebih dalam soal discussion ini. Nah, menurut lu sendiri discussion yang bagus tuh discussion yang bagus tuh seberapa dalam dia akan membahas ini? Kalau gua, hal itu bisa dijawab dengan mengkonfirmasi dengan literatur. Jadi di bagian discussion itu kita bisa menambahkan si literatur kita, apakah si result kita itu confirm, Oke, confirm. affirm, Ya, atau positif, atau malah kontradiksi dengan mereka. kontradiktif dengan si literatur atau existing method yang sudah ada, kayak ya. gitulah. Nah, itu kita bahas di situ tuh di bagian discussion ini. Jadi bisa gue bilang ya, discussion yang bagus itu adalah saat lu bisa. Jadi yang bagus yang disarankan adalah hasil lu apa, lu coba bandingin sama literatur, Ya. gitu kan. Jadi sudah lu bandingin, kemudian lu bahas lagi kan, Ya. beda atau tidak gitu kan, sama beda atau sama. Lalu kalau dia beda, misalkan implikasinya apa, Ya. gitu kan. Jadi supaya jadi nggak cuma sampai mentok aja di tadi itu hasilnya seperti ini dan ini, tapi kita perlu backup dengan ini. Jadi bisa dibilang juga kali ya bahwa kita perlu tahu perkembangan terbaru lah soal, atau terupdate lah, isu-isu terupdate lah soal topik paper kita ini. Ya. Tapi memang itu kan bisa dibilang terbantu juga kalau citation atau reference lu di introduction itu cukup kaya. Iya, makanya makanya itu harus balik lagi, dan itu harus nge-link bagaimanapun juga. Jadi semuanya itu jadi coherence gitu loh, dan jadi satu storyline. Jadi nggak terpisah-pisah. Misalnya kita menyebutnya apa di introduction tentang apa, tapi pas nanti misalnya nyebutnya nih, contohnya nih, introduction gue memukakan tentang energy consumption pada buildings. Nah, itu kan gue startnya dari situ, start ceritanya. Nah, harusnya di bagian discussion nanti result gue membahas result gue ini harus ada dampak ke energy consumption lagi. Jadi kayak either ini mengurangi atau seberapa tinggi pengaruhnya, efeknya, kurang lebih kayak gitu. Jadi orang tetap langsung kayak balik ke situ, tetap ada satu red line lah. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal implication, ini saran gue nggak tahu sih, tapi ini supervisor gue selalu menyarankan kalau menulis implication itu adalah lu harus bisa menarik implication yang besar dari implication untuk sesuatu yang lebih luas daripada bidang itu sendiri. Jadi misalkan contoh sederhana kayak gini. Misalkan lu lagi meneliti kandungan gula di apel, misalkan kan apel ada macam-macam, apel Malang kayak apel Fuji kayak apel apa segala macam kan. Kemudian lu uji kandungan gula dari situ. Kemudian ya jangan kita di implikasinya atau di konklusinya kita bilang
Jadi kita coba stop sampai di bawah bahwa oke, kandungan gula di apel Malang lebih tinggi daripada apel Fuji misalkan. Ya. Itu kan sebenarnya lebih kepada interpretasi results lu kan. Ya. Tapi implikasinya adalah lu bisa tarik lebih jauh. Misalkan lu ngomong kalau karena gula di apel Malang lebih banyak daripada di apel Fuji, jadi orang yang diabetes misalkan ya disarankan jangan makan apel dari Malang misalkan karena kadar gulanya tinggi. Jadi ada implikasi praktis lah intinya kayak gitu. Ada implikasi praktis ke sesuatu yang lebih praktis lah. Jadi nggak ngawang-ngawang dia intinya gitu. Jadi kita berusaha menarik menarik kesimpulan yang lebih besar daripada bidang itu sendiri sebenarnya. Ya. Sepakat benar. Oke nih misalkan Mik, lu punya hasil yang cukup banyak kan di riset lu misalnya. Nah itu apakah lu membahas semuanya atau ada yang kasih way khusus lebih banyak? Ya. Nah, menarik tuh pertanyaannya. Nah itulah tadi makanya salah satu misalnya alasan gue gabung kan karena gue nggak mau membahas semua result gue A sampai Z lagi kan karena takut ada yang repetisi lagi atau jadinya terlalu panjang lah, terlalu kompleks kemana-mana. Makanya sangat disarankan ketika memulai membahas diskusi masuk di section discussion itu yang dibahas itu atau yang di highlight itu hanya shocking findingsnya aja atau result yang paling interesting yang kemudian bisa mengattract attention si reader atau pembacanya ketika memasuki si section discussion ini. Jadi nggak semuanya diulang lagi dari awal jadi langsung aja misalnya pick up 3 atau 4 gitu yang benar-benar sangat menarik dan ada efek wow-nya kayak gitu. Jadi orang langsung oh iya, jadi langsung ingat oh si paper ini tentang ini, resultnya tentang ini loh. Jadi langsung ada 3 yang kebayangkan. Dan sebenarnya kan discussion itu adalah dalam tanda kutip adalah seni dari kita untuk mengarahkan pembaca nggak sih? Ya kan? Jadi kalau lu misalkan convince, jadi bisa aja dari 5 hasil lu berpikir baru hasil yang mana yang paling penting. Jadi lu seolah menulis storyline ke arah yang 5 gitu. Ya kan gitu kan ya? Bisa aja. Ya karena kan tadi kalau teman-teman ingat video kita yang lama kayaknya kita pernah bahas bahwa paper itu pasti mengandung pesan-pesan daripada penulisnya seperti apa kan. Ya. Lalu paling ada tambahan dari gua seputar gaya bahasa penulisan sih sebenarnya. Karena kan kalau di discussion itu kan kita menaruh argumen kita ya. Jadi lu bisa ini kita kasih argumen kita ini dan itu. Tapi ya bisa aja ada satu titik di mana argumen lu itu lu nggak benar-benar 100% yakin gitu kan. Atau argumen itu ya contoh lah itu lu benar-benar tidak yakin. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu kan ada gaya-gaya penulisan yang ibaratnya certainty-nya itu 100% dan certainty-nya kurang dari 100%. Dalam gaya penulisan bahasa Inggris misalkan contoh sederhana nih kalau kita pakai is atau are gitu kan itu artinya kita cukup yakin nih 100% dia. Jadi misalkan kita sebutkan the effect of x on y is. Nah, itu kan kita 100% banget yakin itu efeknya cuma itu. Tapi kalau kita masih belum kurang-kurang berasa yakin sama yang kayak gitu, kita jangan pakai is atau are. Kita bisa pakai kalimat yang gaya misalkan pakai apa ya? May atau can could might misalkan segala macam. Jadi dia tidak benar-benar sure certainty-nya enggak 100%. Nah, jadi itu perlu diyakinkan juga. Lalu seputar ini juga gua pernah dapat satu saran sih dari satu penulis di satu paper gua soal implikasi juga. Jadi kan bisa aja kita sudah diskusi, kita ada results discussion, kita kan kasih implikasi. Atau ya implikasi praktis lah ke dunia nyata. Tapi bukan bisa aja. Implikasi atau saran yang kita kasih kan belum tentu bukan satu-satunya cara, ya enggak? Kan jadi pasti kita kasih saran, oke berdasarkan interpretasi kita, saran yang kita kasih adalah ini. Tapi bisa aja kan bukan satu-satunya, ada lagi saran yang lain kan banyak nih. Tapi kita cuma pengen oper ini. Nah, jadi makanya setelah saran dari salah satu penulis dari kolega gue, dia kasih saran ya jangan sebut the solution is kan gitu ya. Jadi kan itu sebagai satu-satunya solusi ini. Tapi bisa aja solusinya jadi kayak seperti ini. One of the potential solutions is jadi kita tuh karena gue suka banget poinnya dia karena dia ngomong seperti ini. Kita tuh sebagai seorang peneliti kita tidak memberikan opsi yang wajib, tapi kita lebih memberikan beberapa opsi dan membiarkan orang lain memilih. Opsi mana yang yaitu hak lu mau pilih A, B, dan C, tapi kita kasihnya beberapa opsi dan segala macam. Jadi ya, karena kan bukan kita decision makingnya kan bukan kita, tapi orang lain gitu. Menarik sih. Ada lagi Mik yang lo mau tambahin soal discussion Mik?
Udah sih, udah ke cover. Kayaknya udah itu ya. Tapi gue mau paling gue mau highlight satu hal aja sih, bahwa kalau bisa ya discussion itu menunjukkan kualitas analisa kita seperti apa ya. Ya. Karena kan kalau riset ya cuma hasilnya pasti kan kayak gitu. Cuma kekuatan argumen kita, kekuatan analisa kita itu ditentukan di discussion. Dan kalau bisa discussion, satu poin lagi nih. Discussion itu kalau bisa disupport sama literatur cukup banyak lah, supaya lebih kaya kan ya. Tapi nggak sebanyak di introduction. Ya terserah inilah. Terserah. Karena lu ngulang lagi semua review. Ya. Tapi yang jelas harus bisa supaya lebih kuat lah argumen kita. Paling itu aja sih soal discussion, dan tunggu di video kita berikutnya soal conclusion. Dan kita berharap semoga bagian ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, sehingga sehingga penulisan discussion teman-teman bisa lebih baik lagi. Dan jika video ini berguna, jangan lupa untuk like, subscribe, share ke orang lain, komen juga jika ada yang kurang, jika kami juga ada yang salah silahkan di komen, atau ada saran-saran silahkan ditambahin juga. Dan semoga ini bermanfaat dan penulisan jurnal teman-teman bisa sukses. Sampai jumpa di video kita. Bye. Bye. Oke, selesai.